Nah, orang bertakwa sendiri itu tanda sosialnya minimal ada 4. Ada di dalam Al-Quran itu tanda sosial orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memiliki kedermawanan hati, mampu mudah membantu orang, bersedekah dan lain-lainnya, memiliki rasa empati dan peduli kepada orang lain. Ini tanda pertama orang yang bertakwa. Tanda kedua orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu mengontrol emosi, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Jadi janganlah istilah-istilah keagamaan itu dibikin abstrak. Ada loh ukuran konkretnya. Takwa itu tadi orang yang dermawan. 2, mampu mengontrol emosi tandanya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Ini tanda ketakwaan yang ketiga. Dan tanda keempat dari orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang itu gemar berbuat kebaikan. Senang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang bertanya apakah puasanya itu diterima oleh Allah atau tidak di bulan Ramadan itu, saya secara pribadi tidak bisa menjawab. Saya secara pribadi tidak bisa menjawab karena saya tidak bisa komunikasi langsung dengan Allah gitu. Betul nggak? Nah, jadi yang paling penting apakah puasa kita itu berpengaruh pada jiwa kita? Nah, 4 tanda orang bertakwa itu harus diperhatikan apakah sudah ada pada diri kita. Kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, kemudian juga memiliki sikap mudah memaafkan orang lain, dan gemar berbuat baik. Itulah tanda ketakwaan. Yang di dalam Al-Quran itu perintah puasa pada ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada dasarnya seluruh ajaran agama itu memang muaranya adalah membentuk kepribadian kita sebagai orang yang bertakwa. Cuma selama ini orang menganggap takwa itu abstrak. Bahkan ada yang mengartikan takwa ya pokoknya pakaian, penampilan, ujaran, seolah-olah orang bertakwa. Bukan. Takwa itu tadi tanda sosialnya. Iya. Kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, nggak gampang marah-marah, nggak gampang tersinggung, kemudian mudah memaafkan orang lain, dan yang terakhir, gemar berbuat kebaikan. Itulah tanda ketakwaan yang ini bersifat universal gitu loh, pada siapapun gitu loh. Gak ada urusannya dengan kotak-kotak manusia, dengan kelompok-kelompok manusia. Itu tadi, siapapun yang memiliki kedermawanan hati, memiliki kemampuan mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan gemar berbuat baik, itu pasti disukai oleh seluruh orang, apapun suku dan agamanya. Maka ajaran agama dalam hal ini soal puasa menjadi orang yang bertakwa, pada hakikatnya adalah ajaran universal, ajaran yang sangat humanis, yang mengajarkan kita itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yang bermanfaat lah buat orang-orang di sekitar kita. Maka aneh sekali kalau ada orang puasa kemudian demennya marah-marah, merasa tersinggung, lihat kopi marah, lihat warteg marah, lihat restoran marah. Itu aneh yang begitu itu. Berarti dia menjalankan ajaran agama jauh dari keikhlasan. Ya biasalah orang seperti itu karena memang biasanya miskin literasi. Mereka selalu hanyut dalam narasi-narasi yang bersifat provokatif sehingga lupa kembali kepada ajaran agama yang hakiki. Padahal ayat Al-Quran, hadis Nabi seperti yang sudah saya kutip itu tadi itu sudah sangat cukup menjadi panduan moral dan mental kita dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, itu jadi sekali lagi kembali kepada keikhlasan. Makna ikhlas yang sesungguhnya adalah kita betul-betul menyerahkan segala sesuatunya itu murni karena untuk Allah dan hanya karena Allah. Tapi di balik itu sebetulnya ada muatan atau ajaran yang jauh lebih bisa diperluas lagi, bahwa ikhlas itu pada akhirnya adalah nilai kemanusiaan. Bahwa kita ketika berbuat untuk Allah tidak menjadi sombong, tidak menyombongkan diri dengan kesadaran atau dengan perbuatan kita untuk Allah, tapi juga ketika kita berbuat untuk manusia, karena manusia ini adalah hanya lantaran, tujuannya tetap Allah. Ini harus kita kembalikan, tujuannya adalah kepada manusia juga. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik pada manusia dengan niat karena Allah, kita tidak merasa lebih tinggi dari orang yang menerima bantuan kita, dan kita juga, dan orang yang menerima bantuan kita jangan sampai merasa lebih rendah. Itulah makna ikhlas yang sesungguhnya gitu. Ujung-ujungnya adalah humanisme. Mengajarkan manusia itu untuk bersifat yang sangat humanis. Jadi itu Mas. Mungkin sampai
dulu. Itu iya, Taufik. Ya, terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini. Kalau saya tadi melihat penjelasan Pak Kiai itu bagaimana seseorang itu meskipun dia menjalankan ibadah, ketaatan dia kepada Allah, itu ujiannya adalah tetap kepada manusia yang lain gitu. Artinya kepada kehidupan sosial ujiannya. Jadi kalau ibadah, kalau keimanan itu tidak merepresentasikan atau memantulkan sifat-sifat ketuhanan pada manusia, itu kan artinya nggak ada gunanya gitu loh. Kalau ngikutin penjelasan tadi, ujung-ujungnya tetap bagaimana amal, berbuat baik, bersedekah kepada orang lain, tapi kamu nggak merasa lebih tinggi, kamu nggak merasa lebih mulia dari. Jadi tetap adalah kerendahan itu. Jadi memberikan seseorang zakat gitu, misalnya berzakat atau bersedekah, itu bukan pada posisi gua ini lebih baik dari lo gitu loh, karena memberi. Nah itu kan repot. Gimana cara ngebersihinnya? Itu kan cara membersihkannya gimana Kiai itu? Pertama, emang orang harus belajar. Literasi keagamaan itu penting. Jadi beragama berdasarkan ilmu gitu, bukan berdasarkan nafsu. Ini kan yang repot, orang beragama berdasarkan nafsu sehingga tidak mengerti panduan yang sesungguhnya gitu loh. Contoh umpamanya di zaman sekarang ini yang lagi ribut, yang lagi rame nih tempo hari itu soal suara gaduh yang keluar pada waktu sahur gitu loh. Orang dibangunkan dan kemudian juga di masjid kadang-kadang ada selain azan ya, ada suara-suara baca Quran yang kencang gitu. Nah itu kan sebetulnya ketika diingat ada aturannya. Di Indonesia sendiri aturan positifnya itu ada pada tahun 1978 itu sudah ada aturannya itu dikeluarkan. Kalau soal bagaimana tempat ibadah itu aturannya ketika menggunakan mic sampai suara luar, suara dalam dan lain sebagainya. Nah itu ada aturannya. Nah di dalam Islam pun sebetulnya kalau kita merujuk kepada literasi klasik, Nabi Muhammad saja itu pernah menegur orang baca Quran karena suaranya kenceng di masjid gitu. Iya. Kata Nabi diingatkan, semua di masjid ini semua orang sedang bermunajat sama Allah, bukan lu doang gitu loh. Maka bacaan Quran jangan kenceng gitu loh, karena akan mengganggu orang yang lain gitu. Kan menarik gitu loh. Betapa jauhnya perilaku orang yang dulu gitu. Perilaku orang beragama di zaman sekarang itu jauh banget dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, maka sekali lagi penting sekali kita kembali kepada ilmu agama yang baik dan benar. Jadi betul-betul beragama itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu renungan filosofis lah. Membaca teks-teks keagamaan. Kalau tidak, maka kita akan terperangkap pada makna-makna harfiah dari apa yang kita pelajari menyangkut doktrin ikhlas, tawadhu, sabar, dan lain sebagainya. Nah, renungan filosofis ini terbantu sekali tentu dengan buku-buku tasawuf yang ditulis oleh para ulama yang memiliki kemampuan atau pengalaman spiritual yang sudah dalam. Maka beragama itu harus lengkap gitu loh. Kan 3 pilarnya. Ya Islam, ya iman, ya ihsan gitu loh. Nah, jangan cuma Islam, jangan cuma iman, tapi ihsannya dilupakan. Nah, iman ini, Islam dengan rukunnya melahirkan ilmu fikih dan usul fikih. Iman dengan rukunnya melahirkan ilmu tauhid. Ihsan itu melahirkan ilmu tasawuf. Inilah kelengkapan ilmu-ilmu agama. 3 pilarnya itu harus dipahami dengan baik dan benar. Supaya secara spiritual kita mampu memahami makna ikhlas, makna rendah hati, makna sabar, dan seterusnya itu. Iya. Yang ujung-ujungnya ini menarik.